Cirebon, kota yang dijuluki kota wali. Tapi di balik toleransinya, awal 2024, kerukunan diuji oleh satu pertanyaan. Bisakah gereja dan masjid berdampingan? Saya Jessica. Mari kita telusuri akar masalahnya. Januari 2024, Gereja Mawar Sharon mengajukan izin alih fungsi gudang di Lemah Hungkuk. Tapi dalam 2 minggu, 150 warga menandatangani petisi penolakan. Padahal mereka sudah memenuhi syarat 90 jemaat PMB 2006, tapi ada yang berbeda di sini. Tekanan sosial ini bukan kasus pertama. Sejak 2006, 72 gereja di Jawa Barat ditolak pendiriannya. Data Setara Institut 2023. Pertanyaannya, mengapa? Saya Teresa. Penolakan ini seperti gunung es. Di permukaan, alasannya tidak cocok lingkungan. Tapi faktanya, 70% kasus serupa dipicu oleh komunikasi yang gagal. Di Cirebon, gereja dianggap datang tiba-tiba tanpa sosialisasi. Ditambah isu politik Pilkada 2024. Isu agama sering jadi alat tarik suara. Dan yang paling berbahaya, hoaks penyebaran agama. Padahal Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang berbunyi penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama jelas di sini melarang pemaksaan keyakinan. Saya Vina. Dampaknya segregasi sosial. Warga Kristen di Pengambiran mulai dianggap liar. Menurut riset LIPI, konflik seperti ini meningkatkan rasa tidak aman 65% pada minoritas. Penolakan pendirian gereja berdampak besar pada hubungan sosial lintas agama di wilayah tersebut, menimbulkan tumbuhnya ketegangan antar warga, terutama antara penganut agama mayoritas dan minoritas. Meningkatnya rasa tidak aman bagi kelompok minoritas yang merasa terdiskriminasi dan tidak dilindungi oleh hukum. Citra negatif Indonesia di mata internasional sebagai negara yang mengunjung HAM, namun praktiknya masih mengalami hambatan serius dalam menjamin kebebasan beragama. Tapi ini bukan hanya soal gereja. Hilangnya kepercayaan pada pemerintah. Jika negara tak bisa melindungi hak beribadah, lalu apa arti Pancasila? Saya Kendra. Pemerintah punya tugas konstitusional. Tapi di Cirebon, proses mediasi hanya 1 kali pertemuan dan itu tidak cukup. FKUB harusnya menjadi mediator, bukan sekedar stempel. Di sini kami membawa contoh suksesnya. Gereja Santa Clara di Bandung yang lolos izin karena dialog intensif. Tentu kami yakin dengan pembawaan salah satu contoh ini saja sudah sangat mempresentasikan permasalahan yang kita bahas dalam aspek kontradiktif. Solusi, transparansi, dan keberpihakan. Pesan kami untuk semua, jangan biarkan mayoritas memakan minoritas. Saya yakin kalimat ini bermakna banyak. Silahkan Anda asumsikan sendiri. Saya Deborah. Sebagai Kristen, kita diajar, berilah ruang bagi murka Allah. Roma 12 ayat 19 menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Artinya, bukan kita yang membalas. Di Filipina, gereja yang ditolak justru membuka klinik gratis. Hasilnya, penolakan berubah jadi dukungan. Gereja Mawar Sharon bisa belajar, layanilah dulu, baru berkhotbah. Inilah esensi kasih Kristus. Kesimpulannya, kerukunan bukan aksi nyata. Pertama, dialog intensif dengan melibatkan tokoh agama setempat. Kedua, edukasi masyarakat lewat sekolah dan media. Ketiga, penegakan hukum tegas pada pelaku intimidasi.
kita bisa belajar dari kasus ini. Perbedaan bukanlah musuh, tapi guru. Mari buktikan Indonesia masih rumah bersama. Sebagai seorang Kristen yang hidup sebagai minoritas di Indonesia, menyikapi penolakan pendirian Gereja Mawar Saron di Cirebon bukan hanya soal pembelaan hak, tetapi lebih dalam lagi soal bagaimana kita mempraktikkan iman dalam situasi yang penuh tantangan. Kekristenan menekankan sikap kasih, pengampunan, kesabaran, dan pengharapan, bahkan ketika dihadapkan pada ketidakadilan atau diskriminasi, bahwa kerukunan antar umat beragama adalah prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan kehidupan bermasyarakat yang damai dan adil. Di negara majemuk seperti Indonesia, konflik keagamaan sekecil apapun dapat menimbulkan efek domino yang luas, dari segregasi sosial hingga potensi kekerasan horizontal.